Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Agung dan di sini saya akan sedikit berbicara tentang model pembelajaran berbasis dengan masalah atau lebih dikenalnya dengan sebutan problem based learning. Nah, untuk kalian yang belum mengetahui apa itu problem based learning, problem based learning ialah suatu model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan yang nyata sebagai konteks peserta didik belajar berpikir kritis dan berketerampilan memecahkan masalah serta memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, dengan pendekatan ini memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan penelitian dengan berbasis masalah nyata atau autentik. Maksudnya di sini ialah model pembelajaran ini lebih mengedepankan atau lebih menyodongkan suatu permasalahan sebagai model pembelajarannya, yaitu maksudnya kita kalau seorang guru memberikan atau menerangkan suatu permasalahan yang ada di masyarakat, lalu kita sebagai siswanya yang berpikir atau yang merangsang pikiran kita bagaimana caranya kita itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Nah, peran guru pada model pembelajaran masalah ini yaitu sebagai fasilitator dan membuktikan asumsi, juga mendengarkan perspektif yang ada pada siswa sehingga yang berperan aktif di dalam kelas pada saat pembelajaran adalah siswa. Contohnya seperti seorang guru yang seperti yang saya katakan tadi, seorang guru ini memberikan fasilitator atau memberikan suatu permasalahan kepada siswa sehingga seorang siswa ini melakukan pemikiran, berpikir bagaimana caranya seorang siswa ini bisa melakukan pemecahan permasalahan tersebut. Contohnya seperti seorang guru ketika masuk ke kelas memberikan foto atau menampilkan sebuah foto yang mana foto tersebut ialah permasalahan yang ada di masyarakat atau yang ada di lingkungan sekitar. Contoh seperti permasalahan yang ada seperti pembuangan sampah sembarangan. Seorang guru ini menunjukkan kepada siswa foto di mana masyarakat sedang melakukan membuang sampah sembarangan, dan seorang guru menyuruh siswa bagaimana cara atau merangsang pikiran seorang siswa tersebut untuk melakukan pemecahan permasalahan tersebut. Nah, apa cara kita untuk melakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan apabila ingin menerapkan model pembelajaran berbasis masalah ini, ada beberapa tahapan-tahapan. Nah, adapun tahapan-tahapannya ialah yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Dan yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat adalah mengumpulkan data. Yang pertama ialah merumuskan masalah, yaitu tahapan di mana siswa memilih suatu atau menentukan pokok permasalahan apa yang akan dibahas dan apa yang akan dipecahkan. Seperti yang tadi saya katakan, permasalahan yang dipilih oleh seorang siswa ialah permasalahan yang ada di masyarakat tentang pembuangan sampah sembarangan. Terus tahapan yang kedua, menganalisis masalah, yaitu tahapan di mana siswa meninjau masalah tersebut. Nah, maksudnya di sini ialah kenapa sih masyarakat tersebut melakukan pembuangan sampah sembarangan? Itu tahapan yang kedua. Terus tahapan yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu tahapan di mana siswa merumuskan berbagai kemungkinan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, tahapan yang ketiga ialah bagaimana seorang siswa melakukan pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu menyelesaikan permasalahan tentang pembuangan sampah sembarangan. Dengan cara apa? Salah satu contohnya dengan cara melakukan pembuatan tempat sampah dan membaginya ke setiap rumah. Terus adapun tahapan yang keempat yaitu mengumpulkan data, di mana siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan. Dan data ini bisa kita
kumpulkan melalui langsung turun ke jalan atau langsung turun ke masyarakat. Apa sih penyebabnya sehingga masyarakat itu melakukan pembuangan sampah? Datanya kita bisa langsung turun ke masyarakat, dan juga kita bisa dapat mengumpulkannya melalui dengan sosial media atau melalui HP. Karena sekarang sudah zaman globalisasi, yaitu zaman dengan adanya alat-alat elektronik. Dan yang perlu kita ingat lagi dan perlu kita pahami lagi, di setiap model pembelajaran itu pastinya ada yang dinamakan, ada keunggulan juga ada kelemahan. Begitupun dengan model pembelajaran yang berbasis masalah, juga memiliki keunggulan dan memiliki kelemahan. Nah, adapun keunggulan model pembelajaran berbasis masalah ini, yang pertama yaitu pemecahan masalah, problem solving. Solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Terus yang kedua, pemecahan masalah dapat menentang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru lagi bagi siswa. Terus keunggulan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Dan keunggulan yang keempat ialah dapat dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Itu adalah keunggulan. Dan adapun kelemahan dari model pembelajaran berbasis masalah tersendiri, yaitu yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat untuk tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Nah, terus yang kedua, dan yang kedua adalah keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu atau membutuhkan persiapan yang cukup lama, sebab ini langsung dengan permasalahan yang ada yang nyata. Berarti kita itu membutuhkan cukup waktu yang lama atau persiapan yang lama. Terus kelemahan yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Nah, ini adalah kelemahan dari model pembelajaran ini sendiri. Sebab kalau kita melakukan model pembelajaran berbasis masalah ini, kita ini akan disuruh untuk sangat menganalisis apa yang terjadi pada masyarakat. Nah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya bicarakan atau yang bisa saya terangkan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.